Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini, kami, Dewan Ambalan Angkatan 23 SMA Negeri 1 Dukun, dapat menyapa adik-adik dan rekan-rekan sekalian yang ada di rumah dalam acara podcast SMA Negeri 1 Dukun yang mengusung tema Kepramukaan SMA Negeri 1 Dukun. Perkenalkan, nama saya Audi Permatasari, anggota Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Dukun yang akan menemani teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang ada di rumah. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani dengan narasumber kita yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kak Dwi Agung Kurniawan. Saya salah satu pembina dari Pramuka SMA Negeri 1 Dukun. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung atas perkenalannya. Kami akan mengulik lebih jauh tentang kepramukaan yang ada di SMA Negeri 1 Dukun. Sebelum itu, khusus untuk para adik-adik SMA Negeri 1 Dukun, Kakak akan memberikan pertanyaan atau soal di sela-sela tontonan ini. Kakak harap kalian dapat mengerjakan soal tersebut dengan baik dan menonton acara ini sampai selesai. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan datang ke tempat ini dan menyempatkan waktunya. Kami tahu bahwa Pak Agung itu adalah seorang guru sekaligus menjadi pembina pramuka SMA Negeri 1 Dukun. Nah, menurut Pak Agung, Dewan Ambalan itu didefinisikan seorang apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dewan Ambalan adalah tonggak daripada penggerak pramuka di sebuah SMA ya. Yang kita bicarakan adalah SMA Negeri 1 Dukun. Mereka adalah anak-anak atau siswa-siswa yang terpilih dari sekian ratus siswa yang ada. Nah, nantinya mereka akan membantu para pembina untuk membimbing adik-adik tingkatnya, yaitu Ambalan kelas 10. Jadi mereka Dewan Ambalan akan berlatih tentang apa itu pendidikan, khususnya tentang kepramukaan, tentang bagaimana mengelola sebuah organisasi juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung untuk jawabannya. Kemudian SMA Negeri 1 Dukun memiliki organisasi yang wajib, yaitu kepramukaan. Nah, ada sejarah apakah yang dimiliki oleh organisasi pramuka yang ada di SMA Dukun, mulai dari sejarah organisasinya maupun dari Dewan Ambalannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai sejarah pramuka SMA Negeri 1 Dukun ya, itu berdiri sekitar tahun 97 atau 98 ya, itu hampir bersamaan dengan berdirinya SMA ini. Ini dibentuk oleh Pak Titok dulu ya, pembinanya ya. Kemudian Pramuka SMA Negeri 1 Dukun ini dibagi menjadi dua Dewan Ambalannya ya. Yaitu yang pertama ada Ganesha, kemudian yang kedua ada Nandeswari ya. Pasti sedikit dari kalian sudah mengetahui ya apa itu Ganesha ya. Iya, sudah terpasang di chat Ya, kami. apalagi kalian adalah DA ya. Tapi untuk adik-adik ambalan kan belum tahu apa itu Ganesha ataupun Nandeswari. Ganesha itu adalah apa? Dewa ya. Dia adalah putra dari seorang dewa Siwa ya. Dia dewa berkepala gajah. Dia merupakan salah satu mitologi India ya. Merupakan salah satu dewa penting. Kenapa dewa penting? Dia itu dilambangkan dewa apa? Dewa kebijaksanaan, dewa yang memiliki kecerdasan, dewa yang memiliki apa? Tolak balak atau menghalau bencana ya. Jadi Dewan Ambalan yang cowok atau yang laki-laki, Pa ya, bisa dikatakan adalah laki-laki yang cerdas ya, harapannya ke situ. Gimana untuk mengolah rasa, mengolah emosinya, kemudian mengolah dan membimbing adik tingkatnya gitu ya. Kemudian untuk yang Nandeswari ya, bisa kalian ketahui besok dicari di Instagramnya ya, Nandeswari, itu lambangnya adalah dua gunung ya. Dua gunung, kemudian ada teratainya, ada airnya, itu melambangkan kesuburan ya. Itu bisa dikatakan apa ya? Seorang wanita yang subur itu berarti kan bagus ya. Ibarat ladang itu wanita subur ya. Nanti akan digarap oleh suaminya. Astagfirullahaladzim. Ladang. Gitu ya. Sorry. Ya, itu sudah dewasa semua ya, nggak apa-apa ya. Maaf. Itu kemudian dari kesuburan ini melambangkan seorang sosok yang keibuan. Nantinya diharapkan yang kakak Dewan Ambalan, ya asrih walas asih untuk adik tingkatnya khususnya ya.
nanti bisa aplikasikan oleh Dewan Ambalan untuk apa? Untuk suami-suaminya nanti di rumah dengan anaknya juga ya, tapi itu masih jauh ya, Iya, masih masih kuliah jauh juga kan. sekali, Pak. Iya, Wah, begitu. ternyata di balik dua lambang yang sangat ikonik di Pramuka SMA Negeri 1 Dukun menyimpan banyak sekali makna di dalamnya dan filosofi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama Pak Agung menjabat sebagai pembina Pramuka SMA Negeri 1 Dukun, tentunya memiliki banyak pengalaman. Boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman tersebut? Terima kasih. Untuk pengalaman terkait dengan Pramuka SMA Negeri 1 Dukun ya, saya bilang Pak Agung apa ya, asik ya, ditemani dengan kalian ini khususnya ya, Dewan Ambalan yang cantik dan ganteng khususnya ya. Kemudian Wah, apa, Dewan Ambalan ini kan ya apa ya, anak-anaknya sopan, kan namanya juga anak yang terpilih juga kan, iya. pasti sudah tahu tempatnya di mana memposisikan dirinya. Kemudian tiap kita apa, melakukan kegiatan khususnya di luar ya, kemah atau outbound itu kan seru ya di situ ya, itu kenangan yang nggak bisa dilupakan oleh seorang pembina. Saya yakin dari kalian juga sama, itu kenangan yang sangat membekas gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang barusan Pak Agung ceritakan, ada pengalaman duka dan tentunya suka. Ya, kalau pengalaman duka sama suka pasti ada ya, tapi yang paling banyak Pak Agung rasakan adalah yang sukanya ya. Kita hidup sekali jangan terlalu berduka ya, hidup cuma sekali ya. Kalau dukanya pasti ada, yaitu misalkan kita kemah, kemudian ternyata ada kendala-kendala seperti hujan, basah, kita belum bisa masak, anak-anak nggak bisa masak, kita cari solusi kan bisa. Kalau kita pesankan snack di luar. Kemudian misalkan kita kemah lagi, itu ada orang-orang yang iseng kan bisa, kita kan repot, kita tangani lagi kayak gitu. Misalkan ada penduduknya yang tidak kooperatif sama kita, ternyata ada yang nggak suka kita melakukan kegiatan kan bisa juga, itu pernah terjadi kayak gitu. Kalau pengalaman seperti supranatural, apakah sering terjadi dalam kegiatan pramuka? Karena saya melihat ada beberapa berita itu juga menceritakan bahwa pramuka itu identik dengan kegiatan alam dan juga sangat dekat dengan aktivitas supranatural, Pak. Iya, alhamdulillah selama saya naik Suprafit saya nggak pernah ada apa, pengalaman supranatural ya, adanya Suprafit Oh gitu. iya. Tapi untuk yang lain-lain saya sudah mendengar dari Pak Hasan atau Kak Indah itu sudah ada pengalaman-pengalaman seperti kemarin kita kemah di Borobudur itu ya, Ya. itu banyak yang enggak banyak sih, cuma 3 aja yang kesurupan itu ya. Itu ada Kak Zahra namanya dulu ya, saya sebutkan namanya, itu kesurupan hebat itu sampai susah untuk mengobatinya itu kemarin. Tapi itu wajar, kita juga sudah ada solusi, yaitu apa, dengan doa ya. Dengan doa pasti bisa dihilangkan misalkan kesurupan kayak gitu. Terima kasih Pak Agung untuk jawabannya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kan kali ini kami dari Dewan Ambalan Angkatan 23 SMA Negeri 1 Dukun membuka open recruitment untuk adik-adik ambalan kelas 10. Nah, agar adik-adik tertarik dengan kegiatan pramuka, hal menarik apa sih yang ada di kegiatan pramuka ini? Ya, ini terkait dengan rekrutmen ya. Ini untuk menjaring-jaring kader-kader muda khususnya kelas 10, tentu kelas 10 harus kelas 10 ya, untuk naik ke kelas 11 menggantikan Dewan Ambalan yang sekarang. Nah, kalian harus gabung ya ini ya, Dewan Ambalan ya. Kenapa? Yang saya bilang tadi di awal, kalian itu adalah anak yang terpilih bila mana menjadi Dewan Ambalan ya. Itu nanti di Dewan Ambalan kalian bisa melatih keorganisasian dan melatih emosi kalian yang saya katakan di awal tadi. Kemudian banyak hal yang bermanfaat seperti teman yang lebih kental kalau saya melihat ya, kekeluargaan juga lebih kental, nggak sebatas teman gitu kalau Pak Agung melihat gitu ya. Kemudian kalian bisa mengembangkan bakat diri, nanti kalian kembangkan di masyarakat, misalnya kan udah latihan organisasi di pramuka itu ya, kita kegiatan di luar bagaimana merasakannya, mengatasinya gimana, kan besok bisa diaplikasikan kayak gitu. Ingat ya, saya punya pesan, kalau kalian masuk SMA sudah tepat itu. Bagi kalian bucin-bucin itu tepat ya. SMA tempatnya bercinta, berkarya, SMK, berkarya itu tempatnya SM, DA. pramuka. Iya, pramuka ya. Itu ya. Jadi kalau mau berkarya di DA, walaupun ada yang menyebutkan kalau anak SMK itu bercinta di SMA, berkarya di
SMK itu ya. Nah, Pak, sehubungan dengan pernyataan barusan Pak Agung yang katakan, nah, pramuka itu mendidik seseorang menjadi lebih berorganisasi dengan baik, berkeluarga, dan menjalin kekerabatan yang baik. Nah, tentu itu tuh ada hubungannya dengan karakter. Nah, di pramuka sendiri, apa pendidikan yang paling diutamakan terutama di karakternya itu, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Audi ya. Pramuka memang ditujukan untuk pendidikan karakter itu sendiri ya. Kenapa pramuka menjadi ekstra wajib? Karena pramuka dihadapkan oleh pemerintah ini atau negara ini menjadi media untuk pembelajaran karakter ya. Nah, karakter apa yang kita tekankan di pramuka SMA Negeri 1 Ndugun ini ya? Yaitu tentang apa? Bagaimana kita sebagai orang Jawa sebenarnya ya, bisa menghormati yang lebih tua, menyayangi adik tingkatnya, gitu ya, lebih sopan, pokoknya kayak gitu. Kemudian ada hubungan kakak adik ya, walaupun nggak ada hubungan yang lebih so sweet itu ya, yang lebih spesial gitu. Gitu. Berarti di balik hubungan kakak adik dalam pramuka itu tuh juga menyimpan kayak pesan tersirat itu ya, Pak ya, agar kita tuh bisa lebih menyayangi sama walaupun itu bukan dari saudara kandung kita sendiri. Iya betul sekali ya. Kita diciptakan sebagai manusia kan harus saling tolong menolong ya. Hablum minanas itu kan ada. Tinggal kita menempatkannya di mana. Kalau di pramuka sebagai kakak adik ya kita batasannya sebagai kakak adik itu ada ya. Misalkan membantu adiknya kayak gitu. Ada masalah adiknya misalkan ada masalah kita bisa membantu kan bisa kayak gitu. Kesulitan. Ya kesulitan bisa membantu dan mungkin adiknya bisa membantu kakaknya juga misalkan kayak gitu kan. Namanya kakak adik kan. Nah, kegiatan pramuka SMA Negeri 1 Ndugun tentu sudah melalui banyak proses dan juga pengalaman yang paling banyak. Teruntuk Dewan Ambalan sendiri pasti sudah memiliki pengalaman atau pengalaman yang banyak itu sendiri, Pak. Ya, pengalamannya tentu sangat banyak ya, khususnya untuk Dewan Ambalan sendiri, yang seperti kamu katakan tadi ke Pak Agung tanyakan tuh, ada pengalaman supranatural, itu jelas ada, itu Dewan Ambalan ya, kalau Pak Agung tadi kan suprafit, kalau kalian-kalian mungkin apa supranatural, tapi kan kita alhamdulillah ya, alhamdulillah, kita ada ini lah, musibah pandemi kan belum bisa berkegiatan di luar ya, Pramuka kalau secara langsung. iya pramuka secara langsung kan belum bisa, jadi kita belum bisa merasakan yang namanya pengalaman supranatural itu salah satunya ya. Pengalaman lain apalagi banyak juga yang ketemu jodohnya itu di pramuka ya. Bisa karena apa? Chainlock itu namanya ya. Mungkin kalau disuka sama Renaldi atau suka sama Kak Bayu kan saya nggak tahu itu namanya proses ya. Ternyata kok nyaman gitu kan. Nah, sama kayak di pramuka. Misalkan nanti kalian itu pertama kali nggak nyaman, akhirnya terbiasa. Ada slogan kan terpaksa terbiasa jadi ahli kayak gitu loh menurut saya. Kalau Pak Agung ya, tapi kalau cinta jangan dipaksakan. Itu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak Agung, prestasi apa yang pernah diraih oleh Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Ndugun? Coba ceritakan sedikit. Kalau tentang prestasi tentu sudah sangat banyak ya. Kalian sudah tahu itu piala di lobi itu sangat banyak sekali Saat ya. banyak sekali. Bisa kalian lihat. Nanti adik-adik bisa melihat di sana di lobi ya buat yang murid kelas 10 Dewan Ambalan ya. Salah satunya juara satu kategori apa? Terfavorit ya di kemah budaya. Itu salah satunya. Nanti kemahnya itu di Ngawen kemarin yang mengadakan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang itu yang pertama ya. Kemudian juara 2 longmat ya untuk kepak. Kepak itu tingkat provinsi ya. Kemarin kita mengirimkan 3 anak ya kemarin ya. Kak Septi, Kak Muti itu ya, sama Kak apa itu? Ya, Kok saya kakak lupa maaf ya, kelas. nggak kelas saya lupa IPS Maaf 4. untuk kakak yang Iya, tidak maaf. disebutkan. Maaf yang menyakiti kamu ya, yang tidak disebutkan. Kemudian juara 1 film dokumenter ya. Jadi selain jago berpramuka, ternyata Dewan Breaking. Ambalan kan jago berakting, kemudian videografinya juga bagus itu ya. Bisa mengekspresikan, misalkan dari salah satu kalian itu nanti ada yang suka video kan bisa mengekspresikan lewat videografi yaitu film dokumenter kayak gitu ya. Kemudian apalagi, dia ada yang ingat nggak? Mungkin juara 1 kesenian di Kemah Bakti.
karena saya pernah mendengar itu salah satu pesertanya adalah teman DA saya. Oh, iya iya iya. Itu yang di Semarang itu ya? Iya, Itu juga tingkat Vinci. provinsi ya. Kemudian ada juara apa lagi? Juara tari kreasi ya tradisional itu di Lomba Kemah Budaya ya itu di Ngawen juga, kembali ke Ngawen. Kita cuma kalah sama tari soreng dari SMK 1 Ngablak karena apa? Mungkin karena mereka mengeluarkan cewek-ceweknya, yang nari itu cewek semua. Soreng. Kita kalah strategi ya. Strateginya kalah. Wah, berarti sudah banyak sekali Iya, prestasi Dewan Ambalan yang sudah diraih untuk membanggakan sekolah ini. betul sekali. Itu beberapa saja ya Pak, aku nggak bisa karena lupa saking banyaknya harus di list itu ya. Listnya nggak kelihatan ini. Nah, untuk pesan dan kesan Pak Agung untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Pesan-pesan mungkin nggak banyak kalau dari Pak Agung ya. Ini yang pertama khususnya untuk kakak Dewan Ambalan ya, jangan lelah untuk membimbing adik kalian walaupun kalian belum pernah bertemu ya secara online ya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua untuk adik-adik Ambalan kelas 10 ya, jangan lupa ikuti tiap bimbingan dari kakak kalian, jangan lupa untuk punya keinginan untuk bergabung dengan Dewan Ambalan ya. Begitu nanti kalian akan menemukan banyak pengalaman kayak gitu. Terima kasih, Kak. Khusus untuk adik-adik Ambalan SMA Negeri 1 Nukun, Kakak akan memberikan 2 pertanyaan yang sudah Kakak siapkan. Yang pertama adalah coba jelaskan kembali tentang filosofi Ganesha Nandeswari. Kedua adalah coba sebutkan minimal 3 prestasi yang pernah diraih oleh Dewan Ambalan dalam kompetisi perlombaan. Terima kasih Pak Agung untuk waktunya. Sama-sama. Wah, senang sekali berbincang dengan narasumber kali ini. Sungguh narasumber yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat menginspirasi. Semoga di antara teman-teman yang sedang menonton dapat mendapatkan wawasan dan ilmu yang telah kita berikan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan menyempatkan hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir. Sama-sama, terima kasih Kak Audi sudah membersamai saya ya. Terima kasih kepada pembina Pramuka, terima kasih kepada pelatih Pramuka, dan terima kasih kepada teman-teman yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like.